lagi. Ya, karena itu saya minta supaya videonya tolong dihidupin, kita mau berdoa dan mau merenungkan firman Tuhan. Tolong videonya dihidupin. Yang lain, tolong videonya. Jadi kita mulai. Ayo yang lain, mana videonya? Oke, mari kita berdoa ya. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami menaikkan syukur kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Yang oleh anugerah Tuhan maka kami ada sebagaimana ada hari ini, dan kami akan memulai perkuliahan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, tapi juga Tuhan memberkati jaringan, juga perangkat yang kami gunakan semua dapat berfungsi dengan normal. Kami mohon berkati kami, supaya waktu ini menjadi waktu yang berarti, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dulu. Kita baca satu ayat dalam kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 174. Mazmur 119 ayat 174. Silakan salah satu membaca ayatnya. Mazmur 119 ayat 174. Silakan yang sudah dapat langsung membaca ayatnya. Silakan. Ya, terima kasih. Satu ayat yang kita baca, Mazmur 119 ayat 174. Mazmur mengungkapkan bahwa semua orang, ya, siapapun juga sebenarnya dia punya
aktivitas kesukaan atau ada kegiatan-kegiatan yang paling disukai, paling digemari. Semua orang biasanya ada kegiatan aktivitas khusus yang sangat disukai, sangat digemari. Dan kesukaan, kegemaran itu kemudian mendorong, memotivasi, menggerakkan orang tersebut untuk menyiapkan atau memberikan waktu supaya kegiatan aktivitas tersebut bisa terlaksana. Nah, pemazmur di sini dia ungkapkan bahwa rindu kepada keselamatan daripada Tuhan dan Tauratmu menjadi kesukaanku atau kegemaran. Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan dan kegemaran. Nah, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, pemazmur mengungkapkan bahwa tiap orang yang punya kesukaan atau kegemaran yang berbeda dari orang-orang kebanyakan, dia dalam teks ini adalah Daud. Kesukaan atau kegemarannya itu adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ini berbeda dari kebanyakan orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Tiap orang punya kesukaan tersendiri, tapi Daud kesukaannya itu Taurat Tuhan. Maka kemudian dia katakan di dalam ayat yang ke-143, dia katakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Perintah Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan Daud sampai dalam saat-saat dia berada dalam kesesakan atau kesusahan. Jadi kesukaan dia, kegemaran dia atas Taurat Tuhan ini bukan situasional, bukan kondisional karena keadaan baik lalu dia suka Taurat Tuhan, atau mungkin karena sedang bergumul, ada kesesakan, ada kesusahan, lalu kemudian dia membuka Alkitab, dia membaca, mencari ayat-ayat tertentu yang sesuai dengan masalah yang sedang dialami. Ini namanya situasional atau kondisional. Tetapi Daud dalam masa-masa senang, bahkan dalam keadaan kesesak, susah, bergumul pun, kesukaannya ini tidak berubah. Gemar dia terhadap firman Tuhan ini tidak berubah. Tetap, tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Nah, orang percaya harus bisa meneladani seperti apa yang dicontohi oleh Daud. Firman Tuhan sebagai kegemaran atau kesukaan dalam hidup tiap-tiap hari, dalam semua situasi, dalam tiap keadaan. Dalam ayat yang ke-150, dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Karena itu inilah kegemaran dia, kesukaan dia. Dalam masa senang, masa susah, firman Tuhan itu kesukaannya karena inilah pelita. Tanpa pelita maka dia tidak akan bisa menjalani hari-harinya. Dia tidak pernah tahu hari esok, masa depan seperti apa. Tetapi firman Tuhan, Taurat Tuhan itu tetap menjadi kesukaannya karena memberikan satu jaminan, kepastian bahwa jalan hidupnya itu akan terang, lalu kemudian dia dapat melihat hari depan, hari esok itu seperti apa. Ya, doa saya, saudara-saudara juga tiap hari punya waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menjadikan itu sebagai suatu gaya hidup. Gaya hidup, satu kesukaan, kegemaran yang tidak dapat dipengaruhi, dirubah dengan semua situasi, kondisi apapun juga. Amin. Oke, baik, mari kita akan mulai masuk dalam kuliah kita pada hari ini.
Hari ini topik kita adalah tentang gereja. Saya sudah dengar semua saudara sudah menjadi anggota gereja, terdaftar di salah satu gereja, lalu kemudian umumnya sudah menjadi jemaat dewasa secara rohani, karena umumnya yang saya dengar itu sudah disiti. Ada juga yang sudah dibaptis dewasa. Itu tanda orang-orang yang telah menjadi dewasa secara rohani. Sekarang mereka sudah tidak lagi bergantung secara rohani kepada orang tua, kepada orang lain, tetapi sekarang mereka sudah mulai berdiri di atas kedua kakinya secara rohani untuk membangun kehidupan rohani, menjadi tiang dalam gereja, dan hidup yang menjadi berkat, terang dan garam bagi dunia ini. Karena itu kita akan melihat tentang topik tentang gereja, karena semua orang Kristen, kalau dia disebut Kristen maka kemudian dia akan ada dalam gereja. Tapi gereja itu sesungguhnya apa? Kita tidak boleh salah mengerti, yang pada akhirnya akan membuat kita jatuh pada fanatisme terhadap organisasi gereja kita, fanatisme terhadap gedung, bangunan tempat kita beribadah, fanatisme terhadap lembaga, terhadap nama. Tetapi kita harus melihat secara objektif, secara benar apa yang dimaksud dengan gereja, yang kemudian membuat kita kuat menjalani semua proses hidup sebagai orang-orang yang telah dewasa secara rohani, kemudian memaknai kehidupan dalam persekutuan dalam gereja itu seperti apa, dapat menempatkan diri, yang kemudian kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita lihat pertama hakikat gereja. Ya, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengertian gereja. Yang pertama, istilah dari sisi istilah, ada istilah eklesia. Ya, dalam bahasa Yunani itu ada dua suku kata, ada ek, keluar, dan kaleo. Kaleo artinya saya memanggil atau saya dipanggil. Dari istilah eklesia ini, kemudian istilah ini memberikan satu penjelasan, dipanggil keluar dari apa? Keluar dari hidup yang lama, dari kegelapan, kemudian berpindah atau masuk ke dalam terang, ke dalam Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus. Eklesia. Jadi saya dipanggil keluar. Allah yang bertindak, berinisiatif, memanggil saya keluar dari kehidupan lama yang gelap, yang menuju pada kebinasaan itu, kemudian masuk dalam terang Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus. Maka dalam istilah eklesia ini, kita bisa melihat bahwa sebagai orang-orang yang memeluk agama Kristen, maka kita tahu bahwa secara umum tidak semua orang Kristen itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kemudian masuk dalam terang Kristus. Kita masih menemukan bahwa orang-orang Kristen yang hidup dalam kehidupan yang lama, dalam kegelapan, kita mungkin masih menemukan ada pelayan-pelayan gereja yang masih terbiasa dengan minum mabuk, masih terbiasa dengan berjudi,
masih terbiasa dengan persinahan, masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang masih hidup dalam hidup yang lama. Karena itu, ketika seseorang menyebut diri sebagai orang Kristen, sesungguhnya yang normalnya ialah, atau yang Alkitabiah ialah bahwa dia telah dipanggil keluar dari hidup yang lama, yang gelap, yang menuju pada kebiasaan, lalu kemudian sekarang dia hidup dalam hidup yang baru, dalam terang, dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, dari istilah eklesia ini kemudian kita mendapatkan istilah gereja yang berasal dari kata igreja dalam bahasa Portugis. Jadi istilah ini oleh orang-orang Portugis mereka sebut igreja. Lalu kemudian orang Indonesia yang mendengar istilah igreja ketika orang Portugis datang ke Indonesia, mereka orang Indonesia agak sulit untuk menyebut igreja, maka kemudian yang mereka sebut adalah gereja. Dan penyebutan ini kemudian berjalan terus ketika Belanda datang, dan terus menerus sampai hari ini penyebutannya itu adalah gereja. Ini dari segi istilah, segi penyebutan. Tetapi melihat pada akar kata dari kata eklesia itu, maka kemudian seperti saya katakan tadi bahwa tidak semua orang itu orang Kristen itu sudah meninggalkan hidup yang lama. Sebagian orang masih terikat dalam hidup yang lama, tetapi dia aktif di gereja. Dia ada dalam gereja, dia terlibat dalam semua kegiatan-kegiatan pelayanan gereja, terlibat dalam kepanitiaan di gereja. Dia bisa berdiri di depan jemaat Tuhan, tetapi sesungguhnya dia sedang terikat dalam hidupnya yang lama. Di gereja dia menampilkan kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh berwibawa. Tetapi ketika masuk dalam hidup seharian dia, dari Senin sampai dengan Sabtu, yang nampak itu adalah kehidupan dunia yang kekal. Kalau saudara lihat beberapa hari yang lalu KPK itu menangkap koruptor, orang-orang tersangkakan sebagai koruptor di Kemensos. Salah satu itu ada 2 orang Kristen, tapi salah satu itu namanya sangat mencolok. Dua-duanya memang namanya nama Kristen. Satu itu ada nama Peter, satu itu namanya Matius. Dua-duanya terjerat dalam kasus korupsi bantuan COVID-19. Nah, kita lihat bahwa orang-orang yang keluar dari kegelapan, kemudian mereka masuk dalam terang Kristus yang ajaib, sebagaimana dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kemudian Kolose 1 ayat 13, lalu Roma 9 ayat 24. Nah, kita baca dulu ayat ini ya. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat 9 dimulai dengan kamulah bangsa yang terpilih.
Lalu di kalimat terakhir, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita lihat lagi Kolose pasal 1. Kolose pasal yang pertama di ayat yang ke-13 dikatakan, Ia, Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Ia, Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Lalu satu ayat lagi, lihat Roma 9 ayat 24. Dikatakan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi beberapa ayat dalam teks ini yang sudah kita baca, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Yang dimaksud dengan kegelapan itu bukan suasana gelap, keadaan gelap yang kita tidak bisa melihat dengan mata kita karena gelap, dengan mata jasmani. Tetapi yang dimaksud kuasa kegelapan itu adalah kuasa iblis yang telah membutakan mata rohani manusia, dan mereka tidak bisa melihat terang dalam Kristus. Mereka menolak, dan kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Sekarang kita telah masuk dalam terang Kristus. Mata kita diterangi, mata rohani kita terangi. Kita bisa membedakan apa yang jahat dan apa yang baik, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang menyakitkan atau menyedihkan hati Tuhan. Kita sudah diterangi. Nah, ini eklesia, dari istilah ini, eklesia. Karena itu, saudara harus memastikan bahwa saudara adalah eklesia dari sisi hakikat keren, dari sisi istilah ini. Saudara sudah dipanggil keluar, harus punya satu keyakinan, dan kita bisa mengoreksi diri kita. Saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan, dan sekarang saya sedang hidup dalam terang Kristus. Hidup dalam terang Kristus itu tadi saya katakan seperti ayat-ayat tadi 1:29, Kolose 1:13, Roma 9:4. Hidup dalam terang Kristus itu kita tidak lagi bisa menyembunyikan dosa, kesalahan kita. Kita seperti sedang ditelanjangi oleh terang, oleh satu terang, satu cahaya yang membuka semua bagian-bagian hidup kita yang tersembunyi, yang merupakan satu ikatan-ikatan secara roh, ikatan-ikatan kekafiran, semua yang sia-sia, yang diwarisi oleh nenek moyang itu dibukakan, diterangi, lalu kita bisa membedakan, oh ini salah, oh ini baik. Kita dipanggil keluar dari keadaan itu dan hidup dalam terang. Nah, saudara harus bisa memastikan hal itu. Istilah yang kedua itu ada istilah kuriakon atau kuriake yang punya arti milik atau kepunyaan Allah. Dari kata ini kemudian
lahirlah istilah church dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kuriakon atau kuriake, milik atau kepunyaan Allah. Artinya ialah bahwa gereja itu adalah milik kepunyaan Allah. Mengapa milik kepunyaan Allah? Karena tadi eklesia itu Allah yang berinisiatif memanggil keluar tiap-tiap orang yang mendapat kasih karunia Tuhan untuk keluar dari gelap dan kemudian masuk dalam hidup, masuk dalam terangnya yang ajaib, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena Allah yang berinisiatif, Allah yang punya kuasa untuk memanggil, untuk memilih, maka sekarang orang-orang yang keluar dari gelap dan hidup dalam terang, orang-orang ini sekarang hidup dalam persekutuan dengan Allah, mereka jadi milik atau kepunyaan Allah. Maka milik atau kepunyaan Allah ini tidak bisa diambil oleh dunia. Dunia tidak bisa merampasnya lagi. Dunia tidak bisa menarik, melepaskan dia dari kasih Allah. Jadi kuriakon atau kuriake adalah milik atau kepunyaan Allah. Jadi luar biasa, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah. Orang-orang yang beroleh kasih karunia Allah dan menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Hidup dalam terang. Istilah yang ketiga itu dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ini istilah yang selalu dipakai, yaitu kahal. Kahal dalam bahasa Ibrani berarti memanggil atau mengumpulkan. Kata ini, istilah ini biasa digunakan untuk mengacu kepada Israel dalam arti jemaah. Jadi kahal artinya memanggil atau mengumpulkan. Dalam kehidupan orang Israel itu kan orang Israel dikenal sebagai penggembala. Biasa mereka memanggil atau mengumpulkan gembalaannya, domba, kambing, domba, gembalaan. Mereka panggil, mereka kumpulkan. Ketika orang Israel berada di Mesir, mereka tinggal di Gosen, maka mereka tidak bisa hidup beribadah dalam satu jemaah. Mengapa? Karena Firaun dan bangsa Mesir takut terjadi pemberontakan. Karena itu hanya berlaku penyembahan kepada dewa-dewi, kepada Firaun. Tidak boleh ada yang lain. Kemudian Tuhan itu membawa mereka keluar dari Gosen di Mesir. Mereka berjalan dan sampailah ke Padang Gurun Sin. Di Padang Gurun Sin Tuhan panggil Musa, dia naik ke atas gunung Horeb, lalu memberikan kepadanya 10 hukum. Tetapi juga Tuhan itu berbicara kepada Musa tentang kemah suci. Tuhan mendesain kemah itu dan menyampaikannya kepada Musa, ukuran tinggi, ukuran lebar, ukuran panjang, bentuknya akan seperti apa, kemudian materialnya dari apa. Ada berbagai jenis kain itu dipakai untuk membangun kemah suci, tempat mereka beribadah di padang gurun nanti. Kemah atau tenda yang bisa dipasang kemudian dilepas, dipasang lagi.
Lalu Tuhan juga di atas gunung Horeb itu memberikan kepada Musa desain jubah seorang imam. Bentuk seperti apa? Kira-kira bentuknya mirip seperti pakaian pendeta sekarang ini. Tetapi jubahnya itu juga dihiasi dengan ada batu-batu yang sangat indah. Berbagai-bagai jenis batu. Kira-kira kalau lihat warna itu mirip-mirip seperti sekarang batu-batu akik yang orang pakai buat cincin. Tapi ini batu-batu yang sangat mahal sekali, permata, krisopas, warna-warni yang sangat baik sekali yang punya simbol-simbol, punya arti tersendiri, yang kemudian itu dilingkarkan pada, ditempelkan pada pundak atau jubah dari imam itu. Kemudian Tuhan juga mendesain perkakas-perkakas dalam tema suci, perkakas perlengkapan peribadatan itu harus seperti apa. Setelah itu Musa turun, kemudian dia memilih dari antara orang Israel itu orang-orang seniman, orang-orang yang ahli, terbiasa dalam seni art. Lalu kemudian orang-orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Allah, mereka mengerjakan semua yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Lalu Musa menyampaikan kepada mereka, mereka buat. Maka kemudian jadilah kemah suci, jadilah perkakas-perkakas peralatan peribadatan, jadilah juga jubah imam. Maka orang-orang Israel sekarang yang tadinya itu mereka hanya berjalan seperti domba dalam gembalaan seorang gembala, sekarang ini mereka berkumpul bersama-sama dalam satu jemaah yang besar, kurang lebih 2 jutaan orang itu berkumpul beribadah, dipimpin oleh para imam yang merupakan garis keturunan dari Harun. Lalu ketika mereka keluar, anak-anak Harun kemudian Eliezer, mereka terus melanjutkan pelayanan itu sampai masuk dalam tanah perjanjian. Jadi kita perhatikan di sini ialah bahwa istilah ini, kahal ini berarti memanggil, mengumpulkan dalam satu perkumpulan menjadi satu persekutuan. Karena istilah kahal ini mengacu kepada Israel dalam arti jemaah, maka kemudian istilah ini juga dikenakan kepada orang-orang Kristen yang berkumpul dalam satu jemaah. Ingatnya tadi istilah pertama itu ada eklesia, orang-orang dipanggil keluar dari gelap dan hidup dalam terang Kristus. Maka dari istilah itu, hakikat gereja itu bukan lagi bangunan, tetapi tiap orang, tiap pribadi yang sudah dipanggil keluar dari gelap dan hidup dalam terang Kristus. Sekarang tiap-tiap pribadi itu sekarang mereka berkumpul, dipanggil atau berkumpul dalam satu jemaah, lalu kemudian mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi di perjanjian baru ada 2 istilah, itu eklesia, ada istilah diakon. Dalam perjanjian lama ada istilah kahal. Sehingga karena dipanggil berkumpul dalam satu jemaah, sebagaimana orang Israel dipanggil keluar dari Gosen, dari Mesir, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan dalam jemaah. Tuhan mengatur bagaimana ibadah mereka, lalu mereka berkumpul, 2 jutaan orang itu berkumpul, mereka beribadah kepada Tuhan. Sehingga kemudian dalam perkembangannya kita melihat bahwa gereja itu sebagai jemaah
yang berkumpul orang-orang yang sudah dipanggil keluar gelap masuk dalam terang Kristus itu, yang berkumpul itu dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu gereja yang universal, yang umum, gereja di seluruh dunia. Kenapa universal di seluruh dunia? Karena ini berbicara semua orang di segala bangsa, segala suku, segala kaum dan bahasa yang telah dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terang Kristus. Jadi mereka tersebar di seluruh dunia, ada di mana-mana. Lalu kemudian mereka telah menjadi anggota tubuh Kristus. Yang Petrus katakan, Paulus katakan, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Ibrani, Yahudi, tidak ada orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang barbar, orang miskin, tapi semuanya sekarang satu di dalam Kristus. Jadi dari berbagai bangsa, berbagai suku itu, siapapun juga dia, ketika dia sudah dipanggil keluar dari gelap, kemudian masuk dalam terang Kristus, dia masuk dalam gereja yang universal, gereja yang umum, yang ada di mana saja. Dia masuk dalam satu persekutuan dengan semua orang Kristen secara universal. Dengan demikian, ada kesehatan dan seperasaan dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia, yang disebut sebagai gereja yang am, universal, umum, atau gereja yang am, atau katolikos, atau umum. Nah, kita lihat di sini dari pengertian ini, gereja yang universal ini, maka kita lihat bahwa di mana-mana gereja itu selalu saling mendoakan, dan mereka melihat orang Kristen di berbagai tempat itu sebagai saudara seiman. Ini kalau orang yang sudah sungguh-sungguh keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus, dia melihat sesama orang Kristen sebagai saudara di dalam Tuhan, saling mendoakan, saling mendukung. Tapi kalau belum, maka dia tidak akan pernah bisa mendoakan orang lain, mendoakan gereja-gereja. Dia masih terikat dengan lembaganya, terikat hanya pada denominasinya, pada gerejanya, menganggap gerejanya itu lebih baik dari gereja yang lain. Dia tidak melihat gereja yang universal, yang umum, dan tersebar di mana-mana, yang adalah satu itu. Yang kedua itu adalah pengertian yang kedua, itu gereja setempat atau gereja lokal. Nah, kira-kira mungkin kalau sekarang itu kita bisa lihat ya, misalnya ada sinode, satu sinode gereja. Tetapi dalam satu sinode gereja itu ada gereja lokal, atau mungkin istilahnya bisa dipakai resort atau wilayah. Maka istilah yang kecil dipakai gereja setempat atau gereja lokal. Ini dipahami sebagai kelompok orang yang sudah keluar dari gelap, lalu kemudian masuk dalam terang Kristus yang ajaib itu. Mereka sekarang berdiam, berdomisili, atau berada di satu tempat tertentu. Mereka berkumpul di situ untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar tinggal, tapi mereka berkumpul di sana, lalu mereka beribadah kepada Tuhan.
Di dalam Alkitab itu ada contoh-contoh, misalnya sebutkan adanya jemaat di Yerusalem, ya, Kisah Rasul 8 ayat 1, ayat 11 dan 22. Ada jemaat di Efesus, jemaat di Kenkrea, jemaat di Korintus, jemaat di Laodikia, jemaat di Tesalonika, dan jemaat-jemaat di berbagai kota yang lain. Itu jemaat-jemaat lokal. Kalau sekarang ya kira-kira seperti satu gereja di tempat saudara-saudara tinggal, itu disebut sebagai gereja setempat, gereja lokal. Jadi pengertiannya ada dua, ya, ada yang gereja yang universal, tapi ada gereja setempat atau gereja lokal. Istilah-istilah yang dipakai untuk menyebut tentang gereja, ada beberapa istilah yang dipakai. Yang pertama itu ada istilah bangunan Allah, ya, disebut bangunan Allah, menggambarkan tentang keberadaan gereja. Ya, bangunan Allah kita bisa lihat itu di dalam 1 Korintus 3. Ya, kita lihat ayat itu dulu, ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ada istilah bangunan. Kemudian ayat 16 dan 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Jika ada orang yang menyesalkan bait Allah, maka Allah akan menyesalkan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi bangunan Allah lalu disebut sebagai bait Allah, bait atau rumah Allah. Lalu kemudian Roh Kudus itu tinggal dalam rumah Allah itu. Dan yang menjadi bait Allah, rumah Allah, ya, kita tubuh. Orang-orang yang sudah keluar dari gelap, hidup dalam terang Kristus, disebut sebagai bait Allah, bangunan Allah, dan yang tinggal di dalamnya adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang mengatur semua keadaan dalam bangunan itu. Roh Kudus yang akan mengatur semua keinginan, kehendak, pikiran, perasaan, dan semua aktivitas anggota tubuh, anggota-anggota yang ada dalam bangunan itu diatur oleh Roh Kudus, sang pemilik dari bangunan itu. Tapi kalau kita lihat bahwa banyak orang yang kemudian tidak lagi atau sebagian orang atau banyak orang mengalihfungsikan fungsi bangunan itu. Bangunan Allah itu, bait Allah itu adalah milik Allah, dan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, tempat kediaman Roh Kudus. Tetapi sebagian orang Kristen mencemarkan tubuhnya atau mengalihfungsikan tubuhnya untuk perbuatan-perbuatan dosa. Yang harusnya Roh Kudus yang tinggal di dalamnya itu yang berkarya, melakukan semua karyanya, pekerjaannya, menuntun orang untuk semakin mengenal Kristus. Tetapi sebagian orang mencemarkan tubuhnya dengan memasukkan semua dosa, keinginan-keinginan daging yang dia masukkan dalam tubuhnya, dan mengambil tempat kediaman Roh Kudus itu menjadi tempat kediaman dosa atau iblis. Jadi ini suatu bangunan
satu bangunan, lalu yang tinggal dalamnya ada Roh Kudus. Maka semua yang tinggal di dalamnya itu dikuasai, dipimpin atau mengikuti kehendak dari sang pemilik bangunan itu yang tinggal di dalamnya, yaitu Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Dan istilah yang pertama ini adalah bangunan Allah. Saudara harus selalu ingat bahwa saya ini adalah bangunan Allah. Ya. 1 Korintus 3:9, 16 dan 17. Dan tubuh saya ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau Roh Kudus berbicara, menegur, menyesatkan tentang dosa, kesalahan, pelanggaran, dengar, ikut aja, taat aja. Karena ini bangunannya, ini tempat kediamannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 itu dikatakan bahwa kamu sudah lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu sendiri lagi, karena kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita sekarang ini bukan milik kita lagi, sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang telah tertumpah di atas salib. Kita bukan milik kita lagi. Sekarang bukan kehendak kita lagi, tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang harus berkarya dan kita harus mentaati dan tunduk kepadanya. Bukan milik kita lagi. Kita tidak bisa lagi mempergunakan, memfungsikan bangunan ini, tubuh ini semau kita, menurut kesenangan kita, mengikuti keinginan daging atau nafsu kita. Tidak lagi. Sudah bukan milik kita lagi. Sekarang ini milik Tuhan. Sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Dan ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah keluar dari gelap dan hidup dalam terang Kristus. Mereka akan dengan sangat mudah meninggalkan dosa. Kemudian mereka akan merasa begitu terhina dan begitu rendah sekali kalau mereka melakukan dosa. Sebaliknya hidup mereka akan selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan yang berharga. Karena satu penghormatan, penghargaan bahwa tubuhnya itu menjadi bait rumah kediaman Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memimpin tiap-tiap orang, yang kemudian dia bisa mengenal Yesus dan hidup menyembah Yesus. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16, Kristus sendiri merupakan batu penjuru dari bangunan ini. Jadi ini bicara satu bangunan. Dan kalau kita lihat misalnya suatu rumah, ketika orang membangun rumah itu, dia harus mulai dengan satu fondasi. Dan ada batu pertama yang ditempatkan di sana sebagai batu penjuru. Batu yang kemudian akan menjadi batu pertama yang kemudian seluruh batu-batu lain akan tersusun di atas bangunan itu. Jadi bangunan itu tidak hanya terdiri dari satu batu. Kalau misalnya lihat di orang bangun rumah sekarang atau satu gedung dia gunakan batu bata atau heber, itu tidak hanya satu, tetapi ada banyak batu-batu yang disusun di atasnya. Jadi kalau kita disebut sebagai bangunan Allah, maka kita tidak tahu ada di batu yang mana, susunan batu yang mana. Tapi yang jelas, yang pasti adalah bahwa kita juga tersusun di sana, yang kemudian menjadi satu bentukan rumah, yang kemudian dapat menjadi kediaman tempat tinggal. Kristus itu merupakan batu penjuru. Dia batu penjuru.
dari bangunan. Istilah yang kedua itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Kristus. Kristus sebagai kepala. Dalam Roma 12 ayat 4, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 17, Efesus 1 ayat 23, 1 ayat 18. Nah, kita lihat dulu ayat-ayat ini sebentar ya. Roma pasal yang ke-12 ayat ke-4. Dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi sama seperti pada satu tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada banyak anggota, dan masing-masing anggota itu mempunyai tugasnya. Tidak sama semua anggota. Tangan dipakai untuk bekerja, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, dan itu tidak sama semuanya berbeda-beda. Kemudian 1 Korintus 13 dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ada kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan ada kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ada kata tubuh seluruhnya adalah mata. Di manakah pendengaran? Ada kata seluruhnya adalah telinga. Di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Lalu Efesus 1 ayat 22-23. Dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, tubuh Kristus ya, sangat-sangat menarik sekali ini, karena kalau kita ada dalam satu gereja, dalam satu jemaah, dalam gereja yang lokal, gereja setempat, kita melihat ada banyak orang, latar belakang keluarga berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, kemudian gender juga, ada laki-laki dan perempuan, secara usia juga mungkin berbeda. Tapi semua disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Kristus jadi kepala, jemaat adalah anggota. Dan seperti tubuh, tangan punya fungsi sendiri, kaki punya fungsi sendiri, mata punya fungsi sendiri, hidung punya fungsi sendiri. Maka dalam tiap-tiap jemaat yang lokal, tiap orang itu mempunyai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Nanti saya akan berikan atau satu form untuk kuis untuk mengisi.
Nah, saudara bisa menemukan karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena umumnya orang Kristen mereka tidak tahu, karena tidak pernah tahu bahwa Tuhan sebenarnya memberikan bagi tiap orang itu ada satu karunia, sebagaimana anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh, semua anggota tubuh itu punya fungsi. Dalam jemaat, tiap orang yang berbeda-beda itu, masing-masing itu mendapatkan karunia dari Tuhan, berbeda-beda, semua itu punya fungsi yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak semua orang diberikan karunia untuk berkhotbah, sekalipun dia pernah sekolah di sekolah teologi atau mungkin dia punya gelar teologi, tetapi tidak dikaruniai untuk berkhotbah. Mungkin dia adalah seorang yang dikaruniai kemampuan dari Tuhan untuk menginjili orang lain, dikaruniai oleh Tuhan untuk mengajar, atau menjadi seorang misionaris. Berbeda-beda. Dalam satu jemaat juga tidak semua orang dikaruniai kemampuan untuk menjadi seorang WL, worship leader. Tidak dikaruniai semua orang untuk menjadi singer, penyanyi, atau pemusik. Tapi tiap-tiap orang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Dan semua yang berbeda-beda ini, Kristus itu menjadi kepala yang menjadi pengikat untuk mempersatukan semua anggota yang berbeda-beda. Seperti tubuh kita, anggota yang berbeda-beda ini dikendalikan oleh kepala. Dari kepala yang memberikan perintah, maka kemudian anggota-anggota itu mulai melakukannya. Mungkin saudara pernah lihat orang yang mengalami sakit stroke, itu mengalami penyumbatan di, misalnya penyumbatan di pembuluh darah besar atau di otak. Maka kemudian perintah dari kepala itu tidak pernah sampai kepada anggota tubuh. Di kepala ada kehendak supaya tangan itu diangkat, tetapi tangan tidak bisa diangkat karena ada penyumbatan pada saraf, sehingga saraf itu tidak bisa berfungsi dengan normal. Keinginan ada tetapi tidak bisa menggerakkan. Jadi semua anggota tubuh itu digerakkan dari kepala. Semua mengerjakan fungsi-fungsinya sesuai dengan fungsinya, tugasnya itu perintahnya dari kepala. Dalam satu gereja seperti itu. Keperbedaan secara fisik, secara keadaan lahiriah, tapi dikendalikan oleh kepala, yaitu Kristus itu, yang kemudian mempersatukan semua orang. Jadi kita semua tubuh Kristus. Maka kalau tubuh Kristus semua saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Kan tidak mungkin ya tangan menganggap diri paling berfungsi, lalu tangan itu nggak mau ada kaki, dia pukul kaki, dia selalu menyakiti kaki. Kan kalau sakit kaki, tangan juga ikut terasa sakit. Atau dia nggak mau ada telinga, dia tutup telinga, dia cubit telinganya, ya tangan juga ada sakit. Semuanya memang saling mendukung. Dalam gereja seperti semua saling mendukung. Tidak boleh ada seorang yang biasa berdiri di mimbar menganggap dia lebih berfungsi, bermanfaat, berguna daripada yang lain. Tidak. Orang yang ada di belakang yang hanya kerja sebagai seorang administrator, itu juga penting sekali. Karena dia bisa menyusun administrasi gereja itu dengan baik. Seorang yang hanya bekerja sebagai seorang pekerja kebersihan gereja,
dia juga sangat-sangat berarti bagi persekutuan itu. Karena kalau dia tidak bekerja, membersihkan ruang gereja, tempat ibadah, ditinggalkan kotor dengan semua debu dan dedak, itu juga buat orang tidak nyaman untuk ada di situ. Jadi tiap orang itu dengan fungsinya itu sangat bermanfaat. Semuanya tubuh Kristus kepala harus saling mendukung satu dengan lainnya. Yang kedua adalah mempelai wanita, ya. Sebagai mempelai wanita, 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, Efesus 5, 24, 25, 3. Kita lihat dalam 2 Korintus 11, 2 Korintus 11, ayat yang kedua dan 3. Dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dan kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Lihat lagi sekarang di Wahyu 19. Wahyu 19 di ayat yang ke-7 dan 8. Dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, sebentar ya, saya izin sebentar, saya ke toilet dulu sebentar.
kita lanjut ya. Maaf, saya ke toilet sebentar tadi. Sekarang kita sampai pada mempelai wanita. Gereja itu orang-orang sudah dipanggil keluar dari gelap, kemudian hidup dalam terang Kristus. Mereka disebut sebagai mempelai wanita. Tadi dalam 1-2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 dikatakan kita sudah diperkenankan dengan Kristus. Maka sekarang gereja Tuhan sedang menantikan sang mempelai laki-laki yang akan datang. Lalu kemudian di Wahyu 19 ayat 7 dan 8 dikatakan sudah tiba waktunya, ya. Dikatakan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya sudah siap sedia, sudah pesta sudah akan segera dimulai. Di dalam 2 Korintus dikatakan kita dipertunangkan, belum menikah, tapi dipertunangkan. Pertunangan itu proses untuk sampai pada menikah. Jadi ada perkenalan, kemudian proses dalam berpacaran itu perkenalan, kemudian nanti masuk dalam tahap pertunangan, lalu kemudian pernikahan. Jadi sebelum sampai pada masa-masa berpacaran itu biasa orang berdoa, dia berdoa di hadapan Tuhan, dia hanya melihat, dia berdoa. Lalu kemudian masuk dalam berpacaran, tahap pengenalan, mereka biasa berbicara, ngobrol, bertemu, dan kemudian berkenalan, mengenal periksa pribadi, personalnya, kemudian mengenal keluarga, lalu kemudian masuk dalam tahap yang berikut pertunangan, baru kemudian pernikahan. Nah, kita sekarang ini dalam tahap pertunangan, sudah dipertunangkan dengan sang mempelai laki-laki yaitu Kristus itu sendiri, dan kita sedang menantikan sang mempelai laki-laki untuk datang kembali, menjemput kita untuk membawa kita masuk dalam pesta perkawinan itu dengan anak domba Allah yang kudus yaitu Kristus itu sendiri. Masa-masa penantian ini, ya, kalau kita lihat misalnya orang yang sudah bertunangan, masih bisa nggak ya orang sudah bertunangan itu kemudian selingkuh? Umumnya orang yang sudah bertunangan itu dia masuk dalam satu ikatan yang membuat dia tidak punya kebebasan, keleluasaan seperti sebelumnya lagi. Dia harus bisa menjaga dirinya, nama baik dia, nama baik tunangannya, nama baik keluarganya. Dalam semua sikap kehidupan tiap-tiap hari, dan orang yang sudah pertunangan dia menantikan sesegera mungkin waktu perkawinan itu segera tiba. Jadi kalau sekarang gereja Tuhan, orang Kristen yang keluar dari gelap masuk dalam Kristus, sikap hatinya seperti itu. Dia sedang rindu atau sedang menantikan dengan sangat supaya sesegera mungkin sang mempelai itu datang, lalu kemudian bawa dia masuk dalam perkawinan, dalam pesta perkawinan dengan anak domba Allah yang kudus. Tapi kalau misalnya orang Kristen dia sedang tidak merindukan sang mempelai laki-laki itu segera datang, maka betul nggak dia sudah bertunangan atau belum? Mungkin dia hanya menyebut dirinya Kristen, tetapi sebenarnya dia belum keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus. Dia belum masuk dalam pertunangan, dipertunangkan dengan sang mempelai laki-laki Kristus itu. Karena itu tidak ada kerinduan. Kalau orang sedang berpacaran, dia rindu untuk selalu bertemu, ngobrol. Orang yang sudah bertunangan sama, lebih kuat lagi. Rindu untuk bertemu, rindu untuk berbicara,
rindu untuk sesegera mungkin masuk dalam ikatan pernikahan yang terus. Jadi kalau orang Kristen disebut Kristen, tetapi tidak punya kerinduan sesegera mungkin datangnya sang mempelai laki, tidak punya kerinduan berbicara atau berdoa kepada Tuhan sang mempelai laki, tidak punya kerinduan untuk membaca surat yaitu Alkitab itu yang milik sang mempelai laki, maka bisa nggak dia disebut sebagai mempelai wanita yang sudah diperkenankan? Mungkin belum ada ikatan di sana. Karena istilah ini sangat kuat sekali. Nanti kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 itu sama, itu biasa bagian firman Tuhan dipakai dalam memberikan konseling pranika. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Jadi kita lihat bahwa hidup orang Kristen gereja Tuhan saat ini, sekarang ini, dia harus menjaga, memelihara kekudusan hidupnya, kesetiaan kepada sang mempelai laki-laki, dia harus jaga, harus perhatikan tiap-tiap hari, dan dia harus membangun terus persekutuan dalam doa, dalam membaca kitab dengan sang mempelai laki-laki itu sampai waktu sang mempelai laki-laki datang menjemputnya, membawa masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Tapi kalau dia sekarang sedang tidak merindukan, maka bisa jadi akan seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana, dia tahu bahwa pelitanya akan padam. Dia mencari minyak untuk persediaannya. Sedangkan yang bodoh itu mengabaikan. Dia hanya mengikuti pikirannya bahwa minyak yang disediakan akan cukup, ternyata tidak cukup. Ketika mereka pergi mencari minyak, sang mempelai laki-laki datang, lalu kemudian gadis-gadis mempelai, gadis-gadis yang bijaksana sedang masuk dalam pesta, pintu ditutup, dan ketika yang baru datang, mereka hanya ada di luar. Saudara-saudara harus menempatkan diri seperti ini. Gereja Tuhan, tapi harus melihat bahwa betul saya ini sedang merindukan datangnya sang mempelai laki-laki. Kalau hati saudara tidak sedang merindukan sang mempelai laki, hati itu tidak sedang menggebu-gebu merindukan dia, maka itu dipertanyakan. Mungkin 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 itu belum tergenap di dalam diri saudara itu, belum dipergunakan dengan Kristus. Saudara belum keluar dari gelap, masuk dalam terang Kristus, yang kemudian merindukan Kristus. Jadi ini istilah dipakai untuk gereja, yaitu mempelai wanita. Yang berikut itu kawanan domba Allah, ya. Gereja itu kawanan domba. Kawanan domba itu dia dalam Yohanes 10 ayat 8, Ibrani 3:20, 1:2 ayat 5. Gereja harus taat kepada perintah gembala yang baik, yaitu Kristus. Bila tidak, maka gereja akan tersesat dalam hidupnya sama seperti domba yang terlihat. Jadi domba, dia pakai istilah domba, kawanan domba. Jadi bukan tunggal, bukan satu domba, tapi kawanan. Domba itu dalam satu survei penelitian itu hewan yang dia sama sekali tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus berjalan dalam satu kawanan, berada dalam kawanan. Kalau domba itu berjalan sendiri, dia akan tersesat. Dia tidak akan sampai pada arah. Atau mungkin dia akan dimangsa oleh binatang buas. Tapi kalau dia ada dalam kawanan, maka binatang buas datang, tetapi mereka bisa saling menolong, melindungi satu dengan lain. Nah, gereja adalah kawanan domba, artinya bahwa
orang Kristen itu tidak boleh sendiri, dia harus ada dalam persekutuan. Jadi Ibrani katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena memang tidak bisa sendiri. Kalau sendiri, maka kemudian dia akan tersesat, dia akan mengikuti pikirannya sendiri, dia akan mengikuti keinginan sendiri, akan menganggap dirinya benar. Tapi hidup dalam persekutuan dalam satu kawanan, hidupnya itu akan diasah, dipertajam dengan yang lain. Karakternya itu akan terbentuk melalui kehadiran yang lain. Tapi domba adalah binatang yang lemah, yang mudah sekali tersesat, mudah sekali dimangsa oleh binatang buas. Maka dia harus ada dalam satu kawanan, domba Allah, dan Kristus itu menjadi gembalanya. Kalau tidak, maka kemudian dia akan tersesat, akan hilang arah, dan kemudian dia tidak akan bisa menemukan jalan yang benar lagi. Kawanan domba Allah menjadi kepala, dan orang percaya adalah domba. Jadi selalu ingat, saya ini lemah, saya butuh gembala, saya butuh Kristus menggembalakan saya, menuntun arah hidup saya tidak tahu mata air yang tenang itu dari mana, rumput yang hijau itu dari mana, tapi sang gembala tahu, dia akan menuntun hidup saya. Saya tidak tahu masa depan saya seperti apa, tapi sang gembala yang agung itu dia tahu masa depan saya seperti apa. Saya harus mengikuti tuntunan sang gembala itu. Jadi hiduplah dalam persekutuan, dalam kawanan, dan jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Walaupun sekarang ini dalam keadaan COVID, tapi kita masih bisa beribadah melalui melalui internet, live streaming masih bisa digunakan. Maka kita selalu ada dalam ibadah. Ya. Sifat-sifat gereja yang berikut. Gereja adalah satu persekutuan, ya. Anggota keluarga Allah, sebagai anggota keluarga Allah, gereja harus selalu hidup persekutuan dengan Allah. Ya, persekutuan satu dengan yang lainnya, bersekutu dengan Allah. Efesus 2:19-22, kemudian pasal yang keempat ayat 3-5. Gereja juga digambarkan sebagai persekutuan roh. Filipi pasal 2:1. Apa yang dimaksud dalam Filipi 2:1? Harus satu roh, sehati sepikir dalam satu roh. Jadi satu roh hanya semua orang dalam semua perbedaannya dia diikat dalam satu roh yang sama, itu Roh Kudus. Jadi semua orang yang keinginan, pikiran, pendapat yang berbeda-beda, tapi ketika diikat dalam satu roh, yaitu Roh Kudus, maka kemudian akan ada jalan keluar, ada kesehatan, ada kesepakatan di sana, dan mereka bisa melangkah bersama-sama. Gereja adalah persekutuan kemuridan, jadi gereja itu persekutuan, tetapi persekutuan itu secara pribadi dan sukarela mengikatkan dirinya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka secara sukarela mempelajari ajaran-ajarannya, ya, Efesus 4:12-14, serta mengamalkannya Kisah 20 ayat 28, kemudian pasal 1 Korintus 6 ayat 20, 1 ayat 16. Maksudnya adalah bahwa persekutuan kemuridan itu tiap orang percaya itu menjadi Kristen, lalu dia dimuridkan, jadi murid Kristus. Jadi siapapun juga dia, ketika dia menjadi Kristen, dia harus dimuridkan, jadi murid. Dia harus belajar, karena itu di gereja itu ada yang melaksanakan katekisasi, para katekumen belajar, kemudian akhirnya mereka akan konfirmasi tentang iman. Ada yang dibaptis secara dewasa, tapi didahului dengan belajar. Dimuridkan dulu. Dia paham tentang dirinya, siapa, tentang gereja, baru kemudian dia belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya, baru terlibat dalam pelayanan. Jadi bukan karena dia orang kaya, dia banyak uang, lalu dia jadi Kristen, lalu kemudian dia langsung dikasih tugas pelayanan. Atau karena dia bisa bermain musik, dia bisa bernyanyi, dia jadi Kristen, lalu dikasih tugas pelayanan. Nggak bisa.
Atau ada orang yang pindah dalam satu gereja, dari gereja yang pindah satu gereja, karena dia pejabat, dia orang yang mampu, lalu dia pelayanan. Nggak bisa, dia harus dimuridkan dulu. Gereja yang sehat, dia memberikan. Jadi satu persekutuan pemuridan yang memberikan orang-orang masuk ke dalam gereja. Kalau tidak, maka tidak akan bisa. Berjalannya waktu, pelayanan itu akan mengalami kemunduran, gereja itu mengalami kemunduran. Gereja adalah kudus. Kudus berada di bahasa kata kados, bahasa Ibrani artinya dipisahkan, dikhususkan, disendirikan untuk Allah. Jadi kita orang-orang Kristen, saudara perhatikan, saya tidak berbicara tentang organisasi, tentang lembaga gereja, tentang bangunan gereja, tapi berbicara tentang seseorang yang telah dipanggil keluarga masuk dalam terang Kristus. Jadi orang ini disebut sebagai gereja, eklesia, dia kudus atau kados dalam bahasa Ibrani, dia dipisahkan, dikhususkan atau disendirikan ke Allah. Jadi hidupnya sekarang itu adalah hidup yang melayani Allah, hidup yang menyenangkan Allah, dikhususkan bagi Allah, bukan lagi bagi dunia, bukan bagi dirinya sendiri, tapi sekarang dia sudah dibeli, harga yang sudah dibayar, hidupnya sekarang dikhususkan bagi Allah. Jadi kalau saudara masih hidup untuk diri sendiri, masih hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri, belum hidup bagi Tuhan, belum melayani Tuhan, belum terlibat dalam pekerjaan Tuhan, maka harus dipertanyakan di bagian ini. Karena dari gereja itu artinya sudah dikhususkan, disendirikan, dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Melayani Allah, menyenangkan hati Allah, menyukakan hati Allah, mengerjakan pekerjaan dengan Allah. Tugas dan panggilan gereja, ada panggilan untuk bersekutu, koinonia. Gereja itu satu persekutuan. Kemudian panggilan untuk melayani, diakonia. Lalu kemudian panggilan untuk bersaksi atau marturia, dari kata martir, orang yang berdiri teguh karena imannya sampai mati atau mengalami penderitaan karena iman. Jadi tugas gereja itu 3. Panggilan untuk bersekutu, jadi mereka hidup dalam satu persekutuan. Kemudian koinonia, panggilan untuk melayani, dari dalam pelayanan. Kemudian panggilan untuk bersaksi, untuk marturia. Gereja harus bersaksi, menyaksikan Tuhan, dan kita bisa lihat dalam 3 tugas panggilan gereja ini, saudara bisa lihat dalam gereja saudara. Dalam gereja itu panggilan mana yang paling kuat? Ada gereja yang panggilan untuk melayani, diakonia, melakukan pasar-pasar, aksi sosial itu banyak, tetapi untuk bersaksi nama Yesus itu kurang. Ada juga yang terlibat dalam persekutuan, sangat kuat dalam persekutuan. Gereja itu dibuat semegah mungkin, lalu persekutuan dibuat baik mungkin, tetapi kurang juga dalam diakonia. Ini harus seimbang. Biasa tugas panggilan gereja ini dalam satu gereja ini seimbang. Nah, saudara-saudara bisa lihat itu kalau lihat dalam anggaran, ya, anggaran atau perencanaan kegiatan dalam setahun dari gereja itu. Kegiatan mana yang paling banyak, anggaran pada kegiatan mana yang paling banyak, itu bisa menggambarkan tentang gereja itu, apakah gereja melaksanakan panggilannya yang 3 itu, ataukah tidak. Oke, sampai di sini aja dulu. Mungkin ada pertanyaan, saya berikan langsung untuk bertanya kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya berikan waktu. Kalau tidak, saya sambil absensi ya.
Kalau dengar saya absen, saya coba aja cari. Tolong dengar absennya. Ya, itu. Rowin Panaharan ada? Rowin ada, Rowin? Rowin nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada di ruangan, di kelas, berarti saya anggap nggak ada. Agustina Sihor Purba. Hadir, Pak. Oke. Dio Stephen. Hadir, Pak. Oke. Adi Marcelino Nambaman. Hadir, Pak. Oke. Ebenezer. Ebenezer. Mic-nya kayaknya bermasalah, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ebenezer hadir, Pak. Oke. Rian Samuel Mendelpa. Ada Rian Samuel Mendelpa. Nggak ada ya. Kemudian Cornelius. Hadir. Oke. The Jordan Sunolingga. Hadir, Pak. Oke. Gokro Sini. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke, ya. Hadir, Pak. Kemudian Brian Immanuel. Hadir, Pak. Oke. Rio Pertama Panjaitan. Hadir, Pak. Oke. Anugrah Putagawa. Hadir, Pak. Oke. Brian Jefferson. Hadir, Pak. Oke. Marcelino Matius Duran. Hadir, Pak. Oke. Rumondang Sihombing. Hadir, Pak. Oke. Harrison Manulang. Hadir, Pak. Oke. Natalia Tanato. Hadir, Pak. Oke. Jessica Jennifer Tarore. Hadir, Pak. Oke. Jaya Bastanta Stepu. Hadir, Pak. Oke. Gindata Angela Ginting. Hadir, Pak. Oke. Joshua Samusir. Hadir, Pak. Joshua Stevi Kastanya. Hadir, Pak. Oke. Eliezer Budianto. Oke. Manuel Romisat. Hadir, Pak. Oke. Pram Herial Menurung. Hadir, Pak. Oke. Mangaratua Simakang. Hadir, Pak.
Kevin Rumah Horbo. Hadir Pak. Oke. Jafarista Damani. Ada Jafarista? Hadir Pak. Pasca Fernando Manalo. Hadir Pak. Aritua Tagalung. Halo Pak. Dinsar Ricardo Siagian. Enggak ada. Oke. Pariski Cornelius. Halo Pak. Rawin tadi hadir Pak. Siapa? Siapa Rawin, hadir? Pak. Rawin. Dengan NIM 2020 120 32 Pak. Tadi kemana dipanggil? Tadi lagi kemana tadi, Rawin? Tadi Pak ini error mikrofonnya Pak. Oh gitu, oke. Pariski Cornelius. Hadir Pak. Ya. Mona Lisa Silalahi. Hadir Pak. Kevin Tenpoi. Hadir Pak. Dari Siboya. Hadir Pak. Dan kemudian Excel Octavian Tambo. Hadir Pak. Saya ulangi tadi, ada yang saya panggil tadi nggak ada, itu Rian Mendropa. Ada Rian Mendropa? Hadir Pak. Oh, tadi kemana Mana tadi? hadir, Pak? Enggak, tadi tiba-tiba mic-nya salah mencet. Oh, Mencet oke. mic mau mencet mati. Oke, baik. Kemudian saya masih ada yang belum, sudah semua ya. Saya ingatkan untuk tugas itu terakhir itu minggu depannya, hari Minggu tanggal 13. Lalu kemudian terakhir kumpul masuk ke email saya itu tanggal 14, hari Seninnya. Jadi ingat, hari Senin itu terakhir masuk ke dikirimkan ke saya, masuk ke email saya. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kita akan berdoa. Saya minta yang pimpin doa itu Kevin Rumah Horbo. Silakan Kevin pimpin kita doa, mengucap syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga tinggi, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami telah selesai melakukan proses pembelajaran kami. Kiranya berkatilah apa yang telah kami pelajari agar berguna di kehidupan kami sehari-hari. Kemudian ya Bapa, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya berkatilah segala aktivitas yang akan kami lakukan agar berjalan sesuai dengan lancar seperti apa yang kami inginkan. Inilah doa anak-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Salam, sampai ketemu minggu depan. Shalom, terima kasih Pak. Shalom Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Pak.